Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar tentang basis data ya. Kali ini kita belajar tentang query SQL. Tapi sekarang versi lanjutan ya, karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar query SQL dasar ya. Query select, insert, update, dan delete ya. Kali ini kita akan belajar yang lanjutan. Kita akan belajar tentang aggregate function query. Nah, jadi dalam MySQL ataupun database yang lain, baik Oracle, terus PostgreSQL, itu mempunyai fungsi agregat ya. Pada pelajaran Excel juga dikenal dengan function agregat ya. Fungsi agregat merupakan fungsi yang digunakan untuk melakukan perhitungan pengumpulan data. Nah, jadi di sini intinya adalah pengumpulan data. Fungsi yang digunakan untuk mengumpulkan data. Selanjutnya, fungsi agregat melakukan perhitungan pada beberapa nilai dan mengembalikan nilai tunggal. Nah, misalnya apa? Misalnya kita mau menghitung jumlah mahasiswa yang alamat rumahnya misalnya di Banjarmasin. Nah, kita menghitung ya. Kita query berdasarkan alamat yang alamatnya itu, atau berdasarkan kota yang letaknya di Banjarmasin misalnya. Kita hitung menggunakan count. Nah, nanti kan fungsi agregatnya ada beberapa macam ya. Untuk menghitung jumlah data kita gunakan count. Misalnya select tentang from, misalnya tabel mahasiswa misalnya. Setelah itu kita group by, misalnya group by, kita tambahi where bisa. Kalau tanpa where juga bisa group by. Nanti kita kelompokkan jumlah mahasiswa yang berada di suatu kota, misalnya kota Banjarmasin, Martapura, Banjarbaru, dan lain-lain. Untuk mengelompokkan data, nah kita bisa gunakan klausa group by ya, group by. Nanti kita lihat lagi contohnya supaya lebih jelas. Group by biasanya digunakan bersama fungsi agregat untuk mengelompokkan hasil query. Oke, kita lanjut ya. Ini ada macam-macam fungsi agregat. Nah, sebelumnya kita di Excel ya sudah pernah belajar count, menghitung jumlah data, sedangkan sum itu menghitung jumlah nilai dari datanya, dihitung nilainya berapa. Kemudian kita average untuk menghitung rata-rata ya, misalnya rata-rata pendapatan per hari berapa misalnya kan. Terus ada fungsi maksimum, menghitung nilai terbesar. Minimum, menghitung nilai terkecil. Ini juga di Excel juga ada ya, tapi kali ini kita belajar dalam bentuk query. Fungsi yang lain ada banyak lagi ya. Misalnya grup concat itu juga termasuk fungsi agregat ya, dan lain-lain. Cuma kita di sini cukup mempelajari count, sum, average, max, dan min. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut langsung praktek. Jadi ketika ada query langsung kita tuliskan di sini ya. Oke. Misalnya di sini saya sudah punya database ya, database belajar basis data. Kemudian ada tabel nih. Ada tabel namanya transaksi pendaftaran. Nah, kita lihat dulu ya struktur tabelnya gimana. Untuk melihat struktur tabel kita bisa gunakan perintah dash, kepanjangannya description ya. Description dari nama tabelnya adalah transaksi pendaftaran. Setelah itu kita kirim. Nah, di sini ada 4 kolom.
pertama adalah ID. ID ini adalah primary key untuk tabel transaksi pendaftaran. Kemudian ada kolom tanggal yang menyatakan bahwa tanggal berapa transaksi tersebut di input. Kemudian nama pasien. Nama pasiennya siapa? Nah, kali ini kita tidak menggunakan foreign key ya. Kita menggunakan langsung nama pasien. Kalau sebelumnya kita belajar menggunakan foreign key, yaitu di sini ditambahkan kolom NRM, yang mana foreign key itu mengakses tabel yang lain ya, misalnya tabel master pasien. Kali ini kita langsung aja kita tuliskan di sini nama pasien. Kemudian ada lagi kolom biaya daftar, tipenya adalah desimal 8,0. 8,0 ini maksudnya 0 ini berapa angka di belakang koma. Nah, itu karena 0 berarti ada 0 angka di belakang koma. Oke, 8 berarti ada 8 karakter berarti ya untuk mengisi angkanya itu. Misalnya 8,2 berarti yang bisa diisi cuma 6 di sini ya, 6 karakter. Kemudian dipotong oleh 2 angka di belakang koma. Sedangkan nama pasien Farkar 60 karakter. Semuanya tidak boleh kosong ya, wajib diisi. Jika ketika insert pasien ada yang kosong, ada yang nol, maka akan error. Oke. ID sifatnya auto increment, jadi ketika insert data nggak perlu dimasukkan kolom ID nya, dia akan otomatis menambah data ya, tipenya integer. Oke. Langsung saja kita ngisi ini dulu ya, kita ngisi query count ya, query count. Di sini kita buatkan dulu tabel. Tabel praktek misalnya, kita tuliskan tabel praktek ya, tabel praktek. Misalnya nama tabelnya adalah transaksi pendaftaran. Oke. Struktur tabelnya bisa kita lihat di sini. Oke, bisa kita pakai shutter. Sini kita selection. Sini kita ini dia. Nah, di sini kita edit. Ini adalah perintahnya. Strukturnya adalah ini. Bisa kita tulis di sini. Perintah menampilkan struktur tabel. Sini perlu panah, bisa kita panah. Kemudian ini adalah struktur tabelnya. Nah, ini kita simpan. Oke, kita copy, masukkan sini. Oke. Nah, di sini ya struktur tabelnya. Nanti ketika membuat tabel bisa menggunakan yang seperti ini. Setelah itu kita belajar membuat query count ya. Count digunakan untuk menghitung jumlah data. Di sini tadi ada keterangannya ya, menghitung jumlah data. Oke. Kita klik di sini SQL atau tampilkan kotak query ini. Oke, kita select dulu ya. Select bintang from. Nah, kita lihat. Oke, nah di sini ada Ahmadi Aulia Rahmi. Banyak ya, di sini tampilkan cuma sampai 25. Kalau menampilkan mau banyak baris bisa kita
limit 100 misalnya. Oke, kan menampilkan 100. Sini total data adalah 50 dari 0 sampai 49 indeksnya. Oke, di sini ada 50 data. Nah, oke, untuk menghitung, misalnya menghitung jumlah pasien. Oke, ya. Kita bisa pakai bintang. Di sini kita alias jumlah ya. Menghitung jumlah pasien, kita hitung dulu keseluruhan, kita ngitung pasien keseluruhan. Kita kirim. Datanya jumlahnya adalah 50, total 1 pencarian 0,0013 detik. Oke, query ini menampilkan jumlah pasien keseluruhannya yang tanpa where, istilahnya tanpa syarat, tanpa kondisi tertentu. Di sini menghasilkan jumlah pasien. Jumlah pasiennya adalah istilahnya jumlah pasien. Nah, di sini menghitung jumlah data keseluruhan. Oke. Setelah itu kita hitung kita grup by sini ya. Kita grup by, misalnya menghitung jumlah pasien per tanggal, misalnya per tanggal. Oke. Kita kirim. Ada 25 data di sini, 222. Oke, kita tampilkan lagi sini kolomnya ya, keterangannya ya. Kita tampilkan sini tanggal, kolom tanggal, jumlah pasien, bisa kita jumlah pasien. Oke, kita tampilkan tanggal, kemudian jumlah transaksi pendaftaran, grup by, tanggal. Oke, kita kirim. Nah, di sini menampilkan bahwa tanggal 4/20 itu ada 2 orang pasien. Oke, semua ada 2 orang pasiennya. Untuk melihat detailnya bisa kita untuk membuktikan query ini benar atau salah, misalnya kita cek aja transaksi pendaftaran pasien pada tanggal ini, misalnya where tanggal sama dengan, kita tampilkan aja nama pasiennya ya, nama pasien. Oke, kita kirim. Nah, ternyata ada 2 orang pasien ya di tanggal 10 bulan April 2020, Ahmadi dan Putri. Oke, jadi sudah benar tadi ya, query-nya tadi adalah tanggal, kemudian kita pakai fungsi aggregate count, kemudian bintang bisa as jumlah pasien. Kalau mau ngitung seperti ini juga bisa, nama pasien, sama saja, where-nya kita hilangi. Oke, tadi pakai grup by kita kelompokkan berdasarkan kolom tanggal, kita kirim. Nah, di sini ya ada 222. Oke, kita copy dulu sini, kita copy, kita pastekan sini. Menghitung jumlah pasien per tanggal. Oke, sini sudah. Semoga bisa dipahami ya. Ini di sini pakai bintang, di sini pakai nama kolom, sama saja. Oke, kita lanjut lagi ke count sudah, kemudian adalah sum. Oke, kita sum. Misalnya kita mau
menghitung jumlah pendapatan, ya, menghitung jumlah pendapatan total ya, total pendapatan di semua transaksi, misalnya transaksi pendaftaran. Kita gunakan fungsi sum. Apa yang mau disum? Yang mau disum adalah biaya daftar, as total pendapatan. Oke. Ini, nah di sini total pendapatannya adalah berapa ini? 1 2 3 40 juta ya, total pendapatan semuanya ada 40 juta. Kita copy dulu. Ini yang tanpa grup B. Ini adalah menghitung total pendapatan dari biaya pendaftaran untuk semua transaksi. Oke. Sekarang kita grup B ya, kita kelompok berdasarkan tanggal. Grup B tanggal. Di sini kita tampilkan juga tanggalnya. Oke. Kirim. Nah, di sini tanggal 4 itu ada 400.000 pendapatannya. Kemudian tanggal 11, oh ini bukan tanggal 4 ya, bulan 4 tanggal 10, tanggal 11 sekian, sampai yang terakhir adalah tanggal berapa ini? Oh, tidak urut ya. Di sini dari tanggal 10, kemudian tanggal dari tanggal 4 3. Oke, kita tambahkan aja perintahnya mana tadi, coba kita copy dulu ke SQL. Sini kita paste. Sini ada perintahnya lengkap ya, lengkap dengan nama tabel. Enggak apa, ascending, kirim. Nah ini ya, dari tanggal 10, 11, 12 sampai tanggal, ada tanggal berapa ini? Tanggal 2000, ada tanggal 20, 21, 22, tanggal 23, 24, 25, 26, 27. Ada tanggal ini, kita cek dulu ya. Grup B tanggal. Oke, kita cek dulu datanya. Kita cek datanya, tabel transaksi pendaftaran. Oke. Select bintang from transaksi pendaftaran. Kita cek dulu datanya ya. Oke, kita cek. Ini kita tambahi limit 100. Kita order by tanggal. Oke, kirim. Tanggal 10 sampai tanggal ada juga tanggal berapa? Ada tanggal 4, tanggal 2, tanggal 1. Oke, kita lanjutkan. Di sini tadi kita pakai sum ya, sum biaya daftar as jumlah. Kemudian kita grup by, kita grup by tanggal. Kemudian di sini kita
munculkan tanggal. Oke, kita kirim. Di sini ada tanggal 10 sampai tanggal 4. Total ada 25. Ada 25 ya. Terakhir ini pendapatannya adalah berapa ini? 1 2 3 2.800.000 ya. Kita cek untuk tanggal 4. Untuk tanggal 4 kita cek apakah benar pendapatannya 2.800.000. Kita bisa ini tanggal dan biaya pendaftaran. Kemudian kita tampilkan juga nama pasiennya, nama pasien. Oke, where tanggal sama dengan tanggal berapa tadi, tanggal 4 ya. Apakah benar 2.800.000 tanggal 4? Tanggal berapa nih? Bulan Mei, tanggal 4 Mei. Oke, kirim. Oke, 1.400.000 dan 1.400.000 benar ya, 2.800.000. Oke, kita query-nya tadi adalah sum as jumlah. Kita group by tanggal, order by, kita urutkan berdasarkan tanggal, ascending. Oke, kirim. Nah, di sini oke, sudah benar ya, sampai tanggal 4 Mei. Oke, kita copy dulu query-nya kita copy sini. Menghitung jumlah pendapatan per tanggal di data diurutkan berdasarkan tanggal secara ASC atau ascending. Oke, untuk sum count sudah. Oke, sekarang kita menghitung pendapatan rata-rata. Oke, di sini kita delete dulu. Kita select bintang from transaksi pendaftaran. Kemudian kita menghitung rata-rata ya. APG. Kita hitung APG from rata-rata. Yang kita hitung adalah biaya daftar. Oke, kita hitung transaksi. Oke, kita hitung biaya pendapatannya. Rata-ratanya adalah berapa nih? 800.000. Nah, ya. Kalau kita bentar, kita copy dulu ya. Menghitung rata-rata pendapatan di semua transaksi, pada semua transaksi. Oke, kalau kita gunakan group by misalnya tanggal, berapa pendapatan per tanggal itu ya, misalnya kita tampilkan juga tanggal rata-rata. Oke, kita kirim. Di sini 200, di sini 250. Yang terakhir adalah
1.400.000 karena di sini tadi ada dua pasien ya, masing-masing itu adalah 1.400.000 pembayarannya. Oke, berarti sudah pas. Oke, kita copy lagi. Menghitung rata-rata pendapatan per tanggal. Oke, right, sudah. Selanjutnya adalah max. Kita max ya. Ini kita ganti aja max. Pertama kita tanpa group by dulu. Pendapatan tertinggi. Oke. Tanpa group by. Oke, kirim. 1.400.000 ya, 1.400.000. Oke, kita ini menghitung jumlah pendapatan tertinggi pada semua transaksi. Oke, misalnya kalau kita tambahkan grup by tanggal misalnya. Oke, di sini kita tambah juga tanggal. Oke, tanggal. Kirim 200, 250. Oke, yang terakhir adalah 1.400.000. Udah. Jadi dia akan mencari pendapatan tertinggi pada tanggal tertentu. Misalnya di sini pendapatan tertentu paling tinggi adalah, karena datanya tadi sama, maka pasti hasilnya juga nanti adalah ini ya, sama ya, antara min dan max ya. Oke, kita copy dulu. Ini menghitung jumlah pendapatan tertinggi pada tiap-tiap tanggal. Oke, kita lanjut ke min. Kita lanjutkan. Kita tinggal ganti di sini min as pendapatan terendah. From tanpa grup B itu ya, tanpa grup B. Oke. Paling rendah adalah 200.000, sama ya, karena datanya tadi sama untuk yang terendah. Oh, yang tertinggi tadi ini ya, yang tertinggi tadi adalah 1.400.000. Oke. Oke, ini sudah benar. Copy. Di sini ini menghitung pendapatan terendah dari semua transaksi. Oke. Sekarang kita tambahkan grup B. Ups, di sini bentar. Di sini ada tanggalnya ya. Oke. Dia harus oke. Nah, ini dia. Oke. Ini kita sini query-nya. Oke, setelah itu adalah kita tambahkan tanggal. Kemudian di sini kita tambahkan grup by tanggal. Oke. Kirim. Nah, di sini juga kelihatan ya, pendapatan terendah pada tanggal tertentu di sini. Ini juga sama ya, karena datanya per tanggal emang sama tadi. Oke, kita copy dulu. Kita paste di sini. Oke. Ini menghitung pendapatan terendah pada tiap-tiap tanggal. Oke, untuk
fungsi agregat. Cukup sampai di sini dulu. Ini insyaallah kita akan bahas pada pertemuan mendatang ya. Oke, semoga mudah dipahami. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.